Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Damegi Florensita Allen. Saya dari Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40123-11014. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang memuat aturan mengatur hubungan antar satu orang dengan masyarakat lainnya dan mengatur juga hubungan antar anggota masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan atau kepentingan perorangan atau privat. Menurut sejarah, hukum perdata ini berasal dari Belanda pada saat menjajah Indonesia dan sumber awal dari Prancis karena Belanda adalah jajahan di Prancis. Hukum perdata juga memiliki beberapa sistematika. Yang pertama, menurut sistem formal. Buku 1 tentang hukum atau van personen, buku 2 tentang benda atau van zaken, dan buku 3 tentang perikatan atau van verbintenissen atau perutangan, dan buku keempat adalah tentang pembuktian dan lewat waktu. Menurut ilmu pengetahuan, ada hukum pribadi atau personenrecht, hukum keluarga atau familierecht, hukum kekayaan atau vermogenrecht, hukum waris atau erfrecht, hukum bukti dan lama bukti. Hukum pribadi atau orang. Subjek hukumnya adalah orang dalam hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang artinya mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum di mana hubungan tersebut mempunyai akibat untuk hak dan kewajiban. Pribadi yang dinyatakan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban sendiri karena kedudukan hukum belum mengizinkan menurut pasal 1330 KUP terdiri dari anak di bawah umur, orang sakit ingatan dan keborosan, dan wanita yang bersuami. Poin 3 telah dihapus berdasarkan Surat Edaran MA nomor 3 tahun 1963. 2. Badan hukum. Disebut badan hukum apabila beberapa orang saling bekerja sama dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh salah satu adalah akta notaris sebagai akta pendirian badan hukum. Ada 2 jenis badan hukum, yakni badan hukum publik, yakni negara, provinsi, kabupaten, kota madya, desa atau kelurahan. Yang kedua yakni badan hukum privat, yayasan, PT, koperasi, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial lainnya. Yang ketiga adalah tempat kediaman. Tempat kediaman sama dengan tempat tinggal. Kriterianya adalah tempat terdaftarnya seseorang sebagai penduduk dan merupakan tempat untuk melakukan dan melaksanakan hak dan kewajiban. Hukum keluarga contohnya yakni hukum yang mengatur tentang hubungan antara anggota keluarga dan antara orang tua dan anak. Hukum keluarga mencakup beberapa hal yakni keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampunan, dan perkawinan. Yang pertama adalah keturunan. Masalah keturunan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah kekuasaan orang tua. Masalah kekuasaan orang tua berupa hak dan kewajiban dianut dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Orang tua dapat dicabut kekuasaan terhadap anaknya atas permintaan. Yang pertama, orang tua yang lain atau dalam perceraian, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa, pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan karena sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali. Walaupun telah dicabut kekuasaannya, tapi masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya. Pasal 49 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga adalah perwalian. Diatur dalam pasal 50, 51, 52, 53, dan 54 Undang-Undang tentang perkawinan. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun belum pernah menikah yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.
Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan orang-orang saksi. Wali sependapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaan dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatan dan mencatat semua perubahan harta benda anak-anak itu. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kekuasaan wali dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan karena a. sangat melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali. Yang keempat adalah pendewasaan. Pendewasaan atau head leasing merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau untuk beberapa hal tertentu dipersamakan kedudukannya hukumnya dengan seseorang yang telah dewasa. Misalnya mengurus perusahaan, pendewasaan itu dapat diberikan atas keputusan pengadilan bagi yang telah berusia 18 tahun ke atas. Yang kelima adalah pengampuan atau kuratel. Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan menurut undang-undang harus diletakkan di bawah pengampuan atau kuratel. Demikian juga terhadap orang tua yang terlalu mengabaikan harta bendanya karena kurang mampu mengurus kepentingan dirinya. Yang keenam adalah perkawinan. Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang dilaksanakan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan perkawinan itu sendiri adalah akibat perkawinan dan perkawinan campuran. Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau RT yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat usia mengenai perkawinan atau pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yakni pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Yang kedua, penyimpangan dari usia ini harus mendapat dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak. Ketiga, kalau orang tuanya telah meninggal dunia, keluarga terdekat dan garis keturunan ke atas yang meminta dispensasi. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Objek hukum yaitu benda, yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dapat dikuasai dan mempunyai nilai uang. Ruang lingkup hukum kekayaan yakni hukum benda dan hukum perikatan. Yang terakhir adalah hukum waris. Ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Diatur dalam buku 2 KU per pasal 830 dan pasal 1130. Ahli waris adalah anak keturunan pewaris beserta keluarga sedarah lainnya dan yang ditunjuk oleh si pewaris dengan surat wasiat. Ada dua jenis ahli waris. Yang pertama yakni ahli waris ab intestato atau ahli waris menurut undang-undang, dan ahli waris testamen atau ahli waris ditunjuk berdasarkan wasiat. Ada beberapa macam surat wasiat yakni wasiat holografis, wasiat rahasia, wasiat umum, dan kodisil. Sekian presentasi dari saya mengenai hukum perdata. Terima kasih.